Shalom kekasih Kristus, senang rasanya hari ini dapat menyapa pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai dan sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah hati dan pikiran kita semakin dibaharui sehingga kita menjadi pribadi yang semakin taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Sehingga kami dapat kembali mendengarkan renungan yang dikasihi. Tuhan, terima kasih, pimpin kami biarlah Engkau terus berbicara melalui hamba-Mu. Sehingga firman yang disampaikan meneguhkan, mencerahkan, bahkan memberikan satu kekuatan dalam iman percaya kami dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami menjadi orang-orang yang tetap semangat dan terus berjuang dalam menjalankan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pentingnya memiliki hati yang baru. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tidak sedikit orang yang mengakui bahwa dirinya tidak baik lalu sadar dan menginginkan adanya perubahan dalam hidupnya. Terjadinya perubahan dalam hidup bergantung pada hati dari manusia itu sendiri. Hati merupakan wadah yang penting bagi langkah hidup kita, dan Tuhan juga sanggup menggerakkan hati siapapun untuk berubah dan memprakarsai suatu perubahan. Terjadinya perubahan atau pembaharuan dalam diri manusia dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hati yang dapat disamakan dengan wadah. Dalam Markus 2 ayat 22, demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Kasih Kristus, kantong anggur atau kirbat itu terbuat dari kulit binatang utuh. Wadah dari kulit binatang ini digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu untuk tempat air, minyak, susu, mentega, dan anggur. Kantong kulit yang baru diperlukan karena kantong itu bebas dari semua sisa unsur fermentasi, misalnya sel-sel ragi yang sudah matang. Fermentasi yang terjadi secara demikian akan merusak baik sari buah anggur yang baru maupun kantong kulitnya, sehingga kantong kulit tersebut akan pecah karena tekanan proses peragian. Fermentasi anggur baru akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan memberikan tekanan kepada kantong kulit itu. Kulit yang masih baru akan mengembang. Kulit yang sudah tua, yang tidak lentur, akan koyak jika mendapat tekanan. Kulit yang sudah tua pun kulitnya sudah menjadi keras dan kaku, tidak mampu lagi berkembang. Kantong tua yang diisi dengan anggur baru dapat rusak atau robek. Tuhan Yesus seringkali menggambarkan perumpamaan dan kuasa Allah sebagai anggur baru. Anggur yang menyegarkan, menyejukkan, memberikan kekuatan baru. Bisa juga digambarkan sebagai suatu berkat Allah. Sementara hati kita itu digambarkan sebagai kirbat atau kantong yang menampung anggur, yang adalah lambang pengurapan dan kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup orang percaya. Begitulah gambaran orang percaya harus menjadi kantong atau kirbat yang baru supaya siap menerima curahan anggur yang baru. Menjadi kirbat baru berarti hati dan hidup kita sebagai manusia baru. Sebab ada tertulis, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kasih Kristus, hidup yang baru di dalam Tuhan adalah orang yang memiliki hati baru. Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras atau hati yang lembut. Kalau dulu sebelum bertobat, hati orang begitu keras dan sulit sekali menerima teguran
Setelah mengenal Tuhan dan mengalami jamahan Roh Kudus, hatinya diubahkan menjadi lembut. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tercatat dalam Yeskil 11 ayat 19 sampai dengan 20. Maksud hati yang lain adalah hati yang baru, yaitu hati yang lembut, hati yang mau belajar, diajar, ditegur, dan dibentuk. Orang yang demikian disebut orang bijak dan berakal budi. Dalam Amsal 15 ayat 31 sampai 32 mengatakan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa yang mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengar teguran, memperoleh akal budi. Pentingnya memiliki hati yang baru, karena hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, pengiringan kita akan Tuhan menjadi sia-sia. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya. Jadi, untuk mengalami perluasan dalam setiap sisi kehidupan, kita harus mempersiapkan hati yang baru, di mana kita harus menanggalkan manusia lama dan kita menjalani kehidupan yang baru sebagai manusia baru dalam Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan yang Kau berikan pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami terus menyimpan firman-Mu dalam kehidupan kami, yaitu hati kami, dan kami senantiasa terus mau dibaharui, karena firman yang baru untuk kami membuat kehidupan kami harus menempatkan wadah, yaitu hati yang baru, agar ketika kami mengimani dan menjalankan perintah kebenaran-Mu menjadi kuat, tidak koyak dan menghancurkan hati dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyenangkan Engkau. Tuhan, tuntun kami, miliki kami Tuhan, untuk senantiasa membaharui hati kami, pikiran kami, sehingga perbuatan kami menjadi perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Engkau. Tuhan, sekali lagi mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami menerapkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan, baharui hati kami dan kuatkan hati kami ketika firman itu disampaikan untuk kami. Pimpin dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,